Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Masih tetap station di mata kuliah manajemen stres ya. Jangan sampai bosen ya dengar suara saya. Apalagi ini masih dalam kondisi agak-agak pilek nih ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, baik. Teman-teman, mari kita mulai untuk pertemuan kali ini. Kita akan bahas tentang manajemen marah, ya. Ya, ada yang pernah marah? Nah, rasa-rasanya semuanya pernah marah ya. Kalau ada yang nggak pernah marah, wah ya, kayaknya perlu jadi guru nih buat saya nih. Ya, baik. Kita mulai saja untuk manajemen stres, anger management. Ya, pengertian dari manajemen stres, manajemen marah adalah proses belajar bagaimana untuk tenang dan meredakan emosi negatif dari kemarahan sebelum sampai ke tingkat yang lebih merusak ya. Jadi rasa-rasanya tidak ada orang yang tidak pernah marah ya. Semua orang pasti pernah marah. Akan tetapi bagaimana kemudian kita bisa belajar lebih tenang ya. Mungkin marah tapi kita tidak meledak-ledak gitu ya. Kita tidak sampai mengumpat atau memaki orang yang kita marahi. Nah, ini butuh teknik, butuh latihan ya. Nah, salah satunya dari pengertiannya adalah bagaimana membuat kita lebih tenang, meredakan emosi negatif dari kemarahan sebelum sampai ke tingkat yang lebih merusak ya. Karena memang kalau di Islam itu ada larangan marah ya. La tadhab falakal jannah seperti itu. Nah, itu benar-benar bukan hanya sebuah anjuran gitu ya. Karena memang efek dari marah itu bisa luar biasa. Oke. Tujuan dari terapi ini, manage marah adalah mengembangkan teknik untuk menghadapi dan mengusir respon negatif dan emosi sebelum menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan. Ya, jadi sebenarnya setiap kita marah itu pasti ada buntutnya itu, ya, ada efeknya. Nah, salah satunya karena kita marah bisa menyebabkan kita stres, cemas, dan tidak nyaman. Nah, agar ketika masalah ini tidak terjadi, perlu adanya latihan untuk mengusir atau menguasai diri, terutama bagaimana merespon ya terhadap segala sesuatunya, sehingga kita bisa lebih tenang ya, lebih nyaman. Langkah pelaksanaan terapi manajemen marah. Yang pertama adalah menjaga log permusuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menjaga log permusuhan ini? Nah, menjaga log permusuhan adalah memantau apa yang memicu kemarahan, ya, dan frekuensi respon kemarahan Anda. Jadi kaitannya dengan self esteem tadi juga ini sangat penting ya. Jadi ketika kita menilai kelemahan, kekuatan, di situ biasanya ketika itu tuh kita bisa melihat dari sisi marah. Misalnya kita kalau marah itu gimana sih? Diem, ngomel-ngomel, atau pergi seperti itu. Nah, ini juga kaitannya biasanya dengan coping mekanisme ya. Nah, dari cara kita mengenali apa yang kalau kita marah itu seperti apa, responnya seperti apa. Nah, disitulah di awal ya bagaimana kita melihat apa saja hal yang bisa memicu kemarahan dan bagaimana respon kita. Ketika Anda tahu apa yang membuat Anda marah dan Anda juga tahu Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengembangkan strategi untuk mengandung atau
menyalurkannya secara efektif ya. Jadi kalau kita tahu ini nih yang bisa kita membuat kita marah, misalnya karena tersinggung atau melihat hal-hal yang terlalu privacy itu diutik-utik misalnya. Nah, sebisa mungkin ketika nantinya berhubungan dengan orang lain dan orangnya udah dekat, kita bisa komunikasikan itu ya, sehingga itu meminimalisir konflik nantinya. Yang kedua, jika Anda melakukannya, mengakui bahwa Anda memiliki kemarahan, kemudian bisa mengelola masalah. Dan ini penting untuk mengidentifikasi dan menerima bahwa kemarahan adalah hambatan bagi keberhasilan Anda. Ya, jadi kesadaran untuk mengakui bahwa kalau saya marah itu bisa kesana-sananya nggak enak gitu ya. Nah, ini penting untuk disadari ya. Ketimbang misalnya kita merasa ya sudah kalau misalnya saya kalau marah ya marah-marah aja gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik, manakala hal ini cenderung kita diminta untuk dimengerti orang ya. Jadi kita meminta orang lain untuk mengerti kita. Padahal sebenarnya memanage marah ini salah satu bagiannya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kekurangan kita pada orang lain agar kita bisa sama-sama saling menghargai ya. Bukan kemudian misalnya kita terlalu memaksakan bahwa kalau saya lagi marah ya biarin aja misalnya, atau misalnya tolong dihargai misalnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, gunakan jaringan pendukung. Nah, gunakan jaringan pendukung ini bisa kita libatkan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya ya, biarkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu tahu bahwa kita sedang marah ya. Nah, ini juga penting, orang-orang penting dalam hidup kita ya tahu tentang perubahan kita saat marah. Mereka dapat menjadi sumber motivasi dan dukungan, membantu Anda ketika Anda terjerumus ke dalam pola-pola perilaku lama. Misalnya kita ingin, tadinya kalau marah itu suka banting-banting dan sebagainya. Nah, sebaiknya untuk mengelola marah kita itu, kita menggunakan orang-orang terdekat kita untuk mengevaluasi perubahan yang kita inginkan. Misalnya kita menetapkan tujuan, kalau lagi marah nggak banting-banting lagi. Nah, itu nanti kita komunikasikan proses perubahan yang ingin kita capai pada orang-orang, misalnya keluarga kita ya, terutama yang sehari-hari berhubungan dengan kita. Nah, disitulah nantinya kita harapkan ada motivasi dan dukungan ya. Ketika kita marah, harapannya mereka bisa mengingatkan, terutama mengingatkan kembali komitmen kita untuk merubah pola kemarahan kita ya. Selanjutnya, yang keempat, gunakan teknik manajemen marah untuk mengganggu siklus marah. Ya, caranya bagaimana? Untuk mengganggu siklus marah ini bisa dengan menjeda. Saya ulangi ke cara keempat. Yang pertama adalah menjeda. Menjeda ini dengan cara kita menarik diri sejenak dari
kemarahan kita, misalnya kalau kita sudah menyadari bahwa kita mau marah, kita bisa menyingkir, menjauhi sumber marah ya, misalnya kita marah sama seseorang gitu ya, sebaiknya kita menghindari orang tersebut ya, menjeda. Kemudian yang kedua mengambil napas dalam-dalam. Teknik relaksasi napas dalam bisa digunakan untuk, cara ini ya. Ya teman-teman udah tahu ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana melakukan teknik relaksasi napas dalam dengan baik ya. Jadi itu bisa kita terapkan untuk, me-manage marah ini. Kemudian yang ketiga, beritahu diri bahwa Anda dapat menangani situasi. Ya, ini sangat penting ya. Kalau saya lihat ini kaitannya dengan self efficacy. Jadi untuk bisa me-manage marah, penting bagi Anda untuk menyadari bahwa, dan meyakini ya, kalau karena self efficacy itu terkait dengan keyakinan pada diri sendiri bahwa, "Oh, saya bisa mengendalikan marah saya," misalnya. Kemudian hentikan pikiran negatif, ya. Nah, untuk menghentikan pikiran negatif ini, harus diawali dengan langkah-langkah tadi ya. Jadi selama kita tidak bisa menjeda diri, selama kita tidak bisa mempraktekkan teknik relaksasi napas dalam dan, memberitahu diri kita sendiri bahwa saya bisa mengerem gitu ya, me-manage marah saya, ini akan sangat sulit untuk bisa menghentikan pikiran negatif ya. Mau tidak mau, pikiran negatif ini akan, bisa jadi mendominasi terhadap, marah kita. Kemudian yang kelima adalah menggunakan empati. Jika orang lain, misalnya yang menyebabkan kita marah, ya menjadi sumber kemarahan kita, cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandangnya, atau ingatkan diri Anda untuk menjadi objektif dan menyadari bahwa setiap orang bisa, dan mungkin akan melakukan kesalahan. Dan melalui kesalahan orang, biasanya kita bisa belajar bagaimana memperbaikinya. Nah, ini tahap lanjut ya, dan ini butuh 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 sekali lagi butuh, apa namanya, butuh latihan ya, butuh latihan untuk bisa berempati ya, karena tidak semua orang bisa berempati. Akan sangat sulit berempati manakala, kita masih lebih mendominasi dari sudut pandang negatif kita terhadap orang lain ya. Nah, tapi dengan empati kita, harapannya kita bisa menguasai marah kita. Yang keenam adalah dengan menertawakan diri sendiri ya. Nah ini, sering saya lihat di beberapa medsos ya. Jadi kalau kita sedang kesal sama orang lain, itu salah satunya adalah humor ya. Humornya dengan menertawakan diri sendiri ya. Humor sering menjadi obat terbaik. Belajarlah untuk menertawakan diri sendiri dan tidak mengambil semuanya menjadi serius ya. Nah ini trik, "Loh kok aku blow on banget," misalnya, "kok aku jadi begini banget ya?" Nah, tertawakan diri sendiri itu salah salah satu cara untuk me-manage marah. Selanjutnya lain kali misalnya dalam hal ini, Anda bisa merasa tergoda untuk menendang mesin fotokopi. Pikirkan bagaimana Anda terlihat konyol gitu ya. Nah, dengan ekspresi ini, diharapkan Anda tidak melakukan, tindakan destruktif yang nantinya akan lebih apa namanya, menyebabkan masalah selanjutnya. Yang ketujuh, tenang ya. Nah, orang marah sering kali merupakan orang yang membiarkan hal kecil mengganggu mereka, ya. Hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil ini, biasanya yang menjadi distraksi terhadap hal-hal besar yang harusnya lebih kita
perhatikan, lebih kita fokuskan perhatian kita. Jika Anda belajar untuk tenang, maka Anda akan menyadari bahwa tidak ada kebutuhan untuk mendapatkan, ketegangan dan Anda memiliki lebih sedikit episode marah, ya. Jadi ini, penting disadari bahwa untuk mencapai rasa tenang ini, kita harus sadar, banyak hal-hal yang terbuang percuma manakala kita marah, ya. Kemudian yang kedelapan, membangun kepercayaan. Bagaimana cara membangun kepercayaan ini? Kita dapat membangun kepercayaan pada teman, atau orang-orang terdekat kita, maka kita akan cenderung tidak mudah marah pada mereka ketika ada sesuatu yang salah, ya. Jadi, eee, ini agak berat karena seringkali justru, eee, kemarahan kita lebih nyaman kita lampiaskan pada orang-orang yang ada di dekat kita. Padahal mereka juga butuh penghargaan, ya. Nah, untuk me-manage marah ini, kita bisa membangun kepercayaan pada orang-orang sekitar, orang-orang yang dekat dengan, hidup kita, sehingga dengan itu nantinya kita juga akan mendapatkan, feedback emosi yang positif ya. Ada yang mengingatkan kita, membuat kita menjadi lebih bisa mengontrol emosi kita. Berikutnya yang ke-9 adalah dengarkan, ya. Dengarkan, misalnya kita mengalami marah ketika berkomunikasi dengan orang lain. Seringkali kemarahan itu karena ada miskomunikasi ya, miskomunikasi ini memberikan kontribusi untuk situasi yang membuat frustasi dan curiga. Kalau sudah seperti ini sebaiknya, yang Anda lakukan adalah mendengarkan perkataan orang lain ya, mendengarkan seseorang agar bisa lebih meredam emosi. Berikutnya yang ke-10 adalah jadilah tegas ya. Tegas beda dengan marah ya. Ketika Anda marah, seringkali sulit untuk mengekspresikan diri dengan benar. Anda terlalu terjebak dalam emosi negatif dan biasanya ada gejala fisiologis yang, tampak ya. Kalau kita marah kan biasanya orang marah kan, mukanya tegang, matanya melotot, misalnya tangannya juga ikut mengepal, gerakan tubuhnya jadi kaku, bisa melakukan, gerakan berulang dan sebagainya. Nah, untuk menguasai marah, salah satunya dengan cara kita menjadi lebih tegas. Anda akan jauh lebih sukses dalam berhubungan interpersonal ya. Jadi Anda belajar untuk menegaskan diri Anda dan membiarkan orang lain tahu harapan Anda. Ya, kita jelaskan, "Saya tuh pengennya seperti ini. Jadi tolong kalau misalnya saya seperti ini, tolong misalnya kita minta untuk orang lain untuk, bisa lebih paham mau kita." Ya, kalau kita bisa melakukan ini, ya, bukan tidak mungkin, ya hubungannya akan lebih nyaman. Yang keempat, life. Ya, life di sini, hidup ya, hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Menganggap bahwa hidup ini pendek dan jauh lebih baik dihabiskan, dengan hal-hal yang positif daripada hal-hal negatif. Sadari bahwa jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk marah, maka Anda 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 akan kehilangan banyak sekali waktu, banyak sekali kegembiraan, dan banyak sekali kejutan hidup yang ditawarkan, ya. Selanjutnya, nah ini yang, eee, mungkin tidak banyak orang dan banyak orang yang kalau marah, eee, masih suka mendam sesuatu ya, ada gejala yang tersisa. Nah, penting bagi orang-orang yang seperti ini untuk latihan memaafkan, ya. Anda perlu mengampuni orang-orang dalam kehidupan Anda yang membuat Anda marah. Hal ini bisa, mungkin tidak mudah, apalagi misalnya
terkait dengan masa lalu, dendam dan sebagainya. Akan tetapi menjadi satu-satunya cara untuk Anda bisa bergerak melewati kemarahan Anda. Dan oleh karenanya dengan memaafkan ini Anda bisa melepaskan perasaan dan mulai hidup lebih segar ya. Hidup lebih teratur, hidup lebih bahagia ya. Memaafkan seringkali menjadi obat ya untuk segala penyakit ya. Banyak pasien-pasien yang mengalami masalah-masalah fisik kronis ketika dicermati, dikaji, ada masalah-masalah hati ya, masalah-masalah misalnya tidak bisa memaafkan, dendam dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dia bisa memaafkan, dia akan lebih nyaman dengan kehidupannya. Bahkan ada yang sembuh dari sakitnya. Ya, luar biasa, amazing. Nah, terakhir sebagai salah satu bentuk latihan memanage marah, ini ada tugas, nanti saya tulis juga di Skalsa, bagaimana latihan ini Anda terapkan minimal dalam seminggu ini, ya. Minimal dalam seminggu ini, silahkan Anda siapkan diary grateful. Nah, saya namakan diary grateful, my diary grateful. Jadi diary bersyukur ya, catatan harian bersyukur. Caranya yang pertama, Anda bisa menggunakan diary pribadi kalau sudah ada. Caranya simpel sekali. Jadi usahakan setiap mau tidur, tulis 3 hal saja yang Anda rasa, Anda syukuri sekali dalam sehari itu, ya. Dalam 1 minggu ini, jadi mulai hari ini sampai minggu depan, lakukan cara ini, kemudian nanti silakan Anda foto, eee, diary Anda, jadikan satu file, kemudian nanti di-upload di kantong tugas yang, saya siapkan. Dan, terlebih dulu setelah selesai melakukan, eee, pencatatan diary grateful ini, lakukan interpretasi. Ya, caranya apa? Setelah seminggu membiasakan dengan hal ini, apa yang terjadi, dalam diri Anda. Nah, silakan Anda ceritakan di deskripsi setelah, foto-foto tadi, ya, begitu? Oke. Jika ada pertanyaan dan hal yang ingin didiskusikan, bisa lanjut di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.